Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah statistik dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang instrumen penelitian. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang proses pengembangan instrumen penelitian dan bagaimana melakukan uji instrumen penelitian melalui perhitungan validitas dan reliabilitas. Jadi apa yang dimaksud dengan instrumen penelitian? Instrumen penelitian adalah salah satu bagian dari kegiatan pengumpulan data. Ya, jadi di pertemuan pertama ya kita sudah membahas bahwa dalam melakukan penelitian itu terdiri dari beberapa tahapan ya, antara lain pengumpulan data ya, yang selanjutnya dilakukan analisis data. Nah, dalam pengumpulan data ya tentunya berdasarkan pada instrumen yang kita buat. Jadi instrumen ini adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data ya. Instrumen itu artinya adalah alat. Nah, kalau di dalam bidang ilmu sains misalnya alat ini bisa misalkan kita menghitung dengan penggaris, dengan mikroskop ya, dengan alat misalkan kalau di kimia ada spektrofotometer dan sebagainya ya. Tapi kalau di ilmu sosial, instrumen kita adalah berbentuk tulisan ya, bisa tes, survei ya, atau wawancara dan sebagainya. Nah, data yang diperoleh dari proses tersebut kemudian kita himpun, ditata dan dianalisis untuk menjadi informasi yang dapat menjelaskan suatu fenomena atau keterkaitan antara fenomena. Nah, teknik pengumpulan data dalam ilmu sosial atau ilmu komunikasi ini ada dua bagian. Yang pertama adalah tes, ya. Teknik tes ini adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan serangkaian soal atau tugas serta alat lainnya kepada subjek yang diperlukan datanya. Sedangkan teknik non-tes itu dengan tidak memberikan soal-soal, ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat ya contohnya, misalnya teknik tes ini instrumennya bisa berupa misalkan tes hasil belajar ya, misalnya kalian melakukan UTS atau UAS atau kuis ya, itu adalah bentuk pengumpulan data dengan metode tes ya. Lalu tes kepribadian ya, lalu tes bakat ya, seperti misalnya apa yang dilakukan psikolog ya, tes inteligensi atau tes IQ, ada tes sikap dan tes minat ya. Jadi biasanya ini hasilnya dia berupa skor ya. Lalu yang berikutnya adalah teknik non-tes ya. Dalam teknik non-tes itu jadi subjeknya itu tidak diberikan soal atau tugas, tetapi di wawancara atau ditanyakan tentang sesuatu hal ya, atau bisa juga misalkan kita melakukan observasi ya, tentunya di situ kan nggak ada tes tertentu, tapi kita hanya lihat. Jadi kita punya tabel, lalu misalnya kita melihat sesuatu lalu kita catat atau kita beri silang atau beri tik dan sebagainya ya. Jadi pengumpulan datanya dengan wawancara, kuesioner, observasi, atau pencatatan dokumen. Berarti dalam hal ini instrumen kita adalah pedoman wawancaranya, lalu kuesionernya atau angket kalau kita melakukan survei, pedoman observasi ya, bisa dibuat dalam bentuk narasi atau tabel-tabel dan kolom-kolom, atau alat rekam elektronik yang dapat dipakai untuk menyimpan data. Nah, tahapan proses pengembangan instrumen itu yang pertama kita melakukan pendefinisian alat ukur ya. Jadi alat ukur yang kita gunakan ini mau seperti apa ya? Apakah untuk menjelaskan sesuatu ya, misalkan dari tidak tahu atau memang kita mau mengetes ya, mau misalkan tahu kemampuan ya, atau kita mau meminta respons terhadap sesuatu ya. Jadi kita harus
tahu ini tujuannya untuk apa, karena itu akan berpengaruh dalam kita menentukan butir-butir soal atau butir-butir pertanyaannya. Lalu kita memilih model skala yang akan digunakan, ya. Jadi di pertemuan-pertemuan awal sudah dibahas tentang jenis data kan ya. Jadi ada data nominal, ordinal, interval atau rasio. Ya, jadi nanti datanya ini apakah kita mau pakai skala nominal, ordinal, interval atau rasio. Ya, jadi itu akan menentukan nanti bagaimana kita menghitung atau melakukan perhitungan terhadap data-data dalam proses analisis data. Jadi kita milih model skala yang digunakan. Ya, kalau dalam penelitian sosial biasanya untuk skala yang bersifat scoring bisa menggunakan misalkan skala Likert. Ya, kalau yang teman-teman belajar sains data itu mungkin sudah dibahas ya, misalkan ada dari tidak setuju, sangat tidak setuju, sampai sangat setuju. Itu ada misalkan skornya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan sebagainya. Lalu menuliskan pertanyaan-pertanyaannya atau pernyataannya, ya. Nah, ini juga harus diperhatikan karena bagaimana pertanyaan-pertanyaan ini tidak menimbulkan bias atau tidak membingungkan, karena itu akan berpengaruh terhadap jawabannya ya, dan kualitas jawaban. Ya, jadi kalau pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan biasanya akan menghasilkan hasilnya itu lebih jelek. Jadi nanti butir pertanyaan itu bisa tidak valid. Ya, nanti kita akan bahas di bagian validitas. Lalu kita melakukan uji coba instrumen. Ya, jadi kalau kita udah punya kuesionernya, yaitu tidak langsung kita tanyakan ke responden, tapi kita melakukan uji coba dulu. Ya, ini benar nggak sudah bagus, benar nggak sudah sesuai dengan yang kita inginkan, ya. Lalu kita melakukan analisis butir pertanyaan. Jadi kalau dari hasil uji coba kita lihat lagi nih, mungkin ada beberapa pertanyaan yang kurang bagus, ya, ada pertanyaan yang tidak valid. Nah, itu harus kita lihat ulang. Ya, jadi kalau misalnya dia tidak valid, tentunya tidak bisa kita gunakan, ya, entah kita buang, ya, atau kita rewording, ya, kita ganti lagi penyusunan kata-katanya atau penyusunan kalimatnya agar lebih mudah dipahami atau lebih mudah dimengerti, sehingga jawabannya dari responden bisa lebih baik. Lalu kita lakukan revisi dari butir pertanyaan tadi, ya, dengan tadi misalkan membuang atau mengganti kata-kata dan sebagainya. Lalu setelah kita ujikan lagi, ya, atau kita ambil datanya, ya, kita melakukan scoring, ya. Jadi scoring dalam hal ini atau pemberian skor, ya, itu kita menentukan, ya. Jadi kalau misalnya tadi kan misalkan pakai skala Likert, ya, ada yang sangat tidak setuju, tentu tidak setuju, lalu netral, setuju, sangat setuju. Itu kan ada 5 pilihan jawaban. Nah, kita lakukan scoring. Jadi kalau misalnya jawabannya itu sangat tidak setuju, ya, misalnya itu diberi skor 1. Dengan ketentuan itu adalah pernyataan atau pertanyaan yang sifatnya positif, ya. Jadi kalau misalnya itu memang sifatnya negatif, ya tentunya scoringnya itu dibalik, ya. Misalnya kalau pernyataannya adalah saya suka menggunakan Facebook misalnya. Kalau misalnya saya sangat tidak setuju, itu mungkin bisa diberi skor 1. Tapi kalau pernyataannya itu saya tidak suka menggunakan Facebook, ya, nah, tentunya nanti kalau kita jawab tidak setuju, ya, lalu kita beri scoring 1, ya, itu maknanya akan beda, ya, karena pernyataannya pun sudah diubah dari bentuk negatif, ya. Jadi itu harus diperhatikan juga, ya, dalam kita membuat scoring. Jadi jangan terpaku pada pokoknya kalau tidak setuju itu adalah 1 dan setuju itu 5, ya. Jadi dilihat dulu bentuk pernyataannya apakah dia pernyataan positif atau negatif. Lalu kita melakukan standarisasi instrumen, ya, untuk
mengeliminasi sebanyak mungkin hadirnya variabel luar yang mempengaruhi penampilan instrumen. Ya, jadi intinya supaya kondisi pengujian ini sama dengan di setiap waktu ya. Jadi misalnya kalau di tes, misalnya kita mau melakukan tes ya, itu harus sama ya. Misalkan kalau ada tes terhadap 2 kelas misalnya. Kalau kelas A boleh melakukan ujian online, tapi kelas B harus ujiannya di kelas misalnya. Itu kan tidak standar karena hasilnya pasti akan berbeda. Jadi harus dilakukan standarisasi instrumen. Lalu yang terakhir adalah publikasi instrumen ya. Jadi di mana ini sudah bisa digunakan dan tentunya harus ada panduannya ya, bagaimana melakukan atau mengerjakan instrumen ini ya. Jadi kalau yang teman-teman di kuliah sains data yang diampu oleh kelas saya itu ya, oleh saya itu kan saya diminta untuk membuat saya minta teman-teman membuat pedoman survei ya. Itu jadi tidak hanya kuesioner ya, tapi harus ada pedomannya yang menyertai kuesioner tersebut. Oke, jadi pada pertemuan ini kita akan lebih fokus kepada uji coba instrumen karena yang tahapan-tahapan tadi ya teman-teman akan lebih banyak atau lebih rinci dibahas dalam kuliah yang lain ya, misalkan sains data atau metode penelitian. Tapi dalam konteks statistik ya, yang kita lakukan adalah pada tahapan uji coba instrumen ya. Uji coba instrumen ini adalah tujuannya untuk mengidentifikasi soal-soal yang lemah, mengidentifikasi taraf kesukaran soal ya, lalu kemampuan daya beda soal ya, dan menentukan lamanya waktu mengerjakan soal dan menghindari bias ya yang dibuat. Nah, saat uji coba itu subjek diberi perlakuan harus dapat mewakili subjek sebenarnya. Ya, jadi misalnya kita mau bikin survei terhadap mahasiswa Ubara. Nah, berarti saat uji coba kita harus menguji coba pada mahasiswa juga yang mungkin tidak harus mahasiswa Ubara, bisa mahasiswa universitas lain misalnya yang karakteristiknya mirip dengan mahasiswa Ubara. Jadi kalau misalnya instrumen kita untuk mahasiswa tapi kita uji cobanya sama anak SMA misalnya, itu tidak mewakili ya, dan juga harus memiliki representasi terhadap objek yang akan diukur. Jadi si subjek itu harus bisa ya melakukan atau mengisi kuesioner ini karena memang sesuai ya. Nah, uji coba ini pada intinya adalah mengukur validitas dan reliabilitas. Ya, validitas itu juga disebut kesahihan dan reliabilitas adalah keterandalan. Ya, intinya validitas dan reliabilitas ini mengukur keampuhan instrumen penelitian. Jadi kalau instrumen kita baik, maka data yang akan dihasilkan itu adalah data yang benar, sehingga saat kita melakukan kesimpulan, kesimpulannya itu sesuai kenyataan. Tapi kalau instrumen kita buruk, ya datanya yang dihasilkan berarti datanya tidak benar, sehingga kalau kita buat kesimpulan pun itu tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, jadi ini kalau kemarin kita bahas uji hipotesis, ya bisa terjadi kesalahan uji, ya baik itu tipe 1 ya, kesalahan hipotesis tipe 1, type 1 error atau type 2 error. Yaitu bisa disebabkan antara lain oleh kualitas data yang tidak bagus. Nah, untuk mengukur apakah instrumen ini baik atau tidak, kita lihat dari validitas dan reliabilitasnya. Nah, validitas ini atau kesohihan ini mengukur sejauh mana instrumen dapat mengukur apa yang diinginkan atau dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti. Jadi benar nggak sih sesuai pernyataannya dengan apa yang ingin kita cari ya. Jadi istilahnya kalau dalam ilmu alam misalnya ya, kalau misalnya untuk mengukur kita pakai misalnya penggaris, ya penggaris itu untuk mengukur panjang. Ya nggak mungkin kita kalau penggaris itu kita pakai untuk mengukur berat, ya tentu itunya tidak benar ya, tidak benar dan tidak bisa dilakukan.
Ya, jadi istilahnya seperti itu. Jadi instrumen kita atau kuesioner kita benar nggak itu mewakili apa yang nanti jawaban yang akan didapat. Jadi gitu. Jadi kalau penggaris dipakai untuk mengukur panjang, jika kita punya hasil dari pengukuran itu adalah sekian sentimeter, ya, karena kita tahu itu diukur pakai penggaris, ya, kita tahu bahwa hasil pengukuran itu adalah benar. Ya, tapi kalau misalnya kita pakai penggaris untuk mengukur berat, ya kita tahu bahwa hasil pengukurannya itu pasti tidak benar karena tidak mungkin bisa mengukur berat dengan menggunakan penggaris gitu ya. Nah, reliabilitas dalam hal ini adalah sejauh mana instrumen menghasilkan pengukuran yang relatif konsisten apabila pengukuran diulangi berulang kali. Ya, jadi maksudnya kalau kita pakai instrumen dalam satu waktu, ya kita uji cobakan atau kita minta responden mengisi survei, lalu pada kali yang lain atau pada responden yang lain, ya saat instrumen itu diaplikasikan, ya itu pengukurannya akan sama. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan reliabilitas. Dalam hal ini berarti instrumennya itu handal, ya. Nah, ada beberapa cara untuk mengukur validitas yang misalkan bergantung pada jenis penelitiannya. Apakah itu kuantitatif atau kualitatif, ya. Tapi yang kita bahas di sini adalah mengukur validitas untuk penelitian kuantitatif yang lebih bersifat menganalisis angka-angka. Metode yang sering digunakan untuk mencari validitas instrumen dalam penelitian kuantitatif adalah korelasi product moment atau korelasi Pearson. Dalam metode ini dilihat korelasi atau hubungan antara skor setiap butir pertanyaan dengan skor total, ya, atau yang disebut dengan inter-item correlation. Validitas ini bisa diukur dengan jumlah sampel minimal 30, ya, karena dalam perhitungan produk moment harus diasumsikan distribusi sampelnya mengikuti distribusi normal. Ya, jadi perhitungan produk moment atau statistik korelasi Pearson ini hanya bisa dilakukan perhitungannya dalam sampel yang terdistribusi normal. Nah, kita ingat teori Marinid sentral, jika N-nya sampel besar, maka distribusinya dianggap akan mengikuti distribusi normal. Jadi, dalam kita melakukan uji coba instrumen, biasanya kita diminta, ya misalnya nanti dosen kalian minta ya itu jumlah sampel dalam pengukuran validitas minimal 30 agar untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan itu adalah baik. Nah, bagaimana cara menentukan uji validitas atau mengukur validitas dengan korelasi produk moment? Ya, itu dilakukan dengan mencari nilai korelasi produk moment, ya, yang disebut R atau dalam hal ini adalah R hitung dan membandingkannya dengan R tabel. Jadi ini nanti ada tabel yang menjadi acuan kita untuk menentukan ini valid atau tidak, ya. Jadi kalau R hitungnya itu lebih besar dari R tabel, maka butir pertanyaan itu valid. Kalau R hitung lebih kecil dari R tabel, maka butir pertanyaannya tidak valid. Ya, sehingga harus kita edit. Nah, rumus korelasi produk moment adalah sebagai berikut, ya. R itu sama dengan N dikali sigma atau total XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per akar N dikali sigma X kuadrat, ya, dikurangi sigma X atau total dari X yang dikuadratkan, ya, lalu dikalikan dengan N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat, ya. Di sini ada sigma, ya. Jadi di sini nanti dikurangi sigma Y kuadrat. Jadi R ini adalah koefisien korelasi yang dicari dan X adalah skor butir pertanyaannya, ya.
Y adalah skor total, dan sigma X adalah jumlah dari skor butir pertanyaan, sigma Y adalah jumlah dari skor total, dan sigma XY adalah jumlah dari skor butir pertanyaan dikalikan skor totalnya. Nah, jadi ini contohnya misalnya kita punya ya, ini hasil pengisian kuesioner dari 10 butir pertanyaan. Ya, jadi pertanyaan dari 10 ya yang di atas ini pada 10 responden ya, dari responden A sampai responden Z. Nah, ini tabulasinya ya, di mana jawaban ini ada 5, 4, 5 ini menunjukkan skala Likert. Jadi kalau angka 5 berarti itu sangat setuju, dan angka 1 itu berarti sangat tidak setuju. Ya. Lalu ini total, yaitu jumlah dari butir pertanyaan 1 sampai 10 untuk responden A berarti 4, 5, dan sebagainya. Nah, hitung validitas dari instrumen ini. Oke. Yang pertama kita lakukan adalah membuat tabel perhitungan korelasi. Ya, jadi kita akan mengkorelasikan misalnya ya, untuk 5 dengan 45 misalnya ya. Jadi mengkorelasikan ini ya dengan ini. Caranya adalah pertama kita cari dulu ya X kuadratnya, lalu Y kuadratnya, dan X dikalikan Y. Lalu kita jumlahkan masing-masing ya di bawah. Nah, setelah kita dapat yang angka-angka di bawah ini, lalu kita bisa menghitung koefisien korelasinya. Ya, tadi kita ya, rumusnya ya kita masukkan rumusnya ya, berarti N-nya 10 ya, lalu sigma XY itu 1166, lalu sigma X di sini itu 32, sigma Y di sini adalah 328 dibagi akar ini N-nya 10 dikali 118 itu sigma X kuadrat dikurangi ya sigma X ini 32 yang dikuadratkan. Ya, lalu lakukan yang sama di bagian kanannya ya, itu 10 dikali sigma Y kuadrat dikurangi ya 328 dikuadratkan sehingga menghasilkan 0,884. Ya, yang berikutnya kita membandingkan R hitung dengan R tabel. Ini R tabelnya ya, kita asumsikan ya, karena dalam penelitian sosial bisanya dipakai significance levelnya itu 5% atau 0,05. Jadi kita cari R tabel untuk nilai 0,05 dan untuk N-nya itu adalah 10 ya. Sehingga kita dapatkan R tabelnya adalah 0,632 ya. Jadi kita punya R tabelnya 0,632 dan R hitung kita 0,884. Ya, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa R hitung ini lebih besar dari R tabel. Maka pernyataan nomor 1 adalah valid. Ya, lalu kita lakukan perhitungan untuk pernyataan nomor 2 sampai dengan nomor 10 sehingga dihasilkan 10 R hitung ya, di mana nanti kita bisa menentukan apakah yang pertama itu valid atau yang kedua valid atau yang ketiga valid dan seterusnya ya. Baik, yang berikutnya kita akan membahas reliabilitas. Ya, reliabilitas ini juga ada beberapa cara untuk menghitungnya. Ya, kalau reliabilitas ini kan berkaitan dengan kekonsistenan. Jadi istilahnya kita bisa melakukan beberapa kali pengukuran yang kita sebut dengan test, retest, ya, atau kita lakukan 2 pengukuran dalam waktu yang sama, yaitu teknik paralel, atau bisa juga kita melakukan pengukuran 1 kali, ya. Jadi tidak perlu dilakukan berulang-ulang. Jadi kita tentukan uji validitasnya berdasarkan single trial administration atau diukur 1 kali tadi. Nah, dalam teknik pengukuran 1 kali itu ada beberapa metodenya juga. Ada metode belah 2, metode rumus Flanagan, metode rumus Rulon, teknik KR20, teknik KR21, teknik analisis varians, dan teknik koefisien alpha Kronbach. Ya. Nah, dalam penelitian biasanya yang digunakan adalah yang
alpha Cronbach, ya, teknik koefisien alpha Cronbach. Tapi dalam penelitian atau dalam kuliah kali ini saya akan bahas bagaimana kita melakukan pengukuran reliabilitas dengan metode belah dua atau split half method yang lebih mudah untuk dilakukan perhitungan secara manual. Ya, jadi kalau yang lain-lain itu alpha Cronbach dan sebagainya itu biasanya dilakukan secara statistik ya, karena memang udah misalkan pakai SPSS atau Excel dan sebagainya. Tapi split half method ini bisa kita lakukan secara manual. Tapi sebenarnya prinsipnya adalah sama, mengukur kekonsistenan atau internal konsistensi dari instrumen tadi. Nah, metode belah dua ini maksudnya adalah kita membagi hasil skor dari dua instrumen, dari satu instrumen menjadi dua bagian yang setara. Jadi tetap menggunakan satu alat ukur saja dan dilakukannya juga tetap hanya satu kali, tapi dalam perhitungannya kita bagi dua. Ya, ketentuannya setiap individu yang diuji harus menjawab seluruh bagian tanpa kecuali. Jadi semua atem harus terisi. Nah, bagaimana kita membagi duanya itu either bisa lakukan dengan cara ganjil genap. Jadi bagian pertama itu adalah bagian ganjil, yaitu nomor pertanyaan yang ganjil, misalkan pertanyaan 1, 3, 5, 7 dan sebagainya. Dan kelompok kedua adalah pernyataan genap, ya, pertanyaan nomor 2, 4, 6, 8 dan sebagainya. Atau kita bisa melakukan pembelahan skor awal dan akhir. Ya, jadi dibagi dua kelompok menjadi setengah bagian awal sebagai kelompok 1 dan setengah bagian akhir sebagai kelompok 2. Misalnya kalau kita ada 10 pertanyaan, berarti kelompok 1 adalah pertanyaan nomor 1 sampai 5 dan kelompok 2 adalah pertanyaan nomor 6 sampai 10, ya kan? Nah, setelah itu kita menentukan reliabilitas dengan mencari koefisien reliabilitas yang didapat dengan korelasi dua buah belahan yang ada, sehingga kita bisa menghasilkan yang dinamakan R total, ya, dengan rumus 2 dikali R half-half dibagi 1 tambah R half-half, ya. Di mana R total itu adalah koefisien reliabilitasnya dan RHH atau R half-half itu adalah korelasi antar skor untuk masing-masing belahan. Nah, nanti akan dihasilkan skor atau koefisien reliabilitas antara 0 sampai 1, ya, di mana semakin tinggi angkanya atau semakin mendekati 1, maka dia semakin reliable. Ya, jadi ada, kalau menurut Guilford, ya, ini ada kategori koefisien reliabilitas seperti ini, tapi menurut berbagai literatur itu akan berbeda, di mana maksudnya penentuan mana yang reliable, mana yang tidak, ya. Misalnya di penelitian ekonomi atau sains itu mungkin reliabilitasnya dia minta tinggi, tapi di penelitian sosial mungkin 0,5 atau 0,6 atau 0,7 itu sudah oke untuk disebut reliable. Oke. Nah, ini contoh perhitungannya. Kita punya data yang tadi, ya. Ada 10 pertanyaan dengan 10 responden. Ya, kita akan menghitung apakah instrumen ini reliable atau tidak. Jadi yang pertama kita lakukan adalah membagi dua, ya, tabel. Jadi kita lakukan metode belah dua berdasarkan awal akhir, ya, di mana pernyataan 1 sampai 5 adalah bagian 1 dan pernyataan 6 sampai 10 adalah bagian 2, ya, sebagai berikut. Jadi ini kita bagi, ya. Nah, setelah itu kita totalkan masing-masing bagiannya. Ya, ini sudah saya totalkan. Jadi bagian ini adalah total dari bagian 1, ya. Jadi 5, 4, 5, 4, 5 itu adalah hasilnya 23, ya. Lalu misalnya ini bagian 2, ya, 4, 4, 5, 4, 5, ini 22. Dan ini total semuanya, ya, 1 sampai 10. Ya, jadi sudah kita totalkan. Lalu cari koefisien korelasi antara total bagian 1 dan bagian 2. Ya, kita yang bagian 1 ini korelasi antara ini dengan ini, ya.
kita masukkan rumusnya, itu akan menghasilkan R-nya 0,91. Ya, lalu kita hitung koefisien reliabilitasnya ya atau R totalnya. Ya, kita masukin rumus 2 RHH dibagi 1 tambah RHH, di mana RHH ini adalah 0,91 tadi ya, sehingga menghasilkan R totalnya 0,95. Ya, lalu kita bandingkan karena 0,9 ini kan sudah sangat dekat ke 1 ya, maka instrumen tersebut reliable. Jadi kalau kita lihat di Guilford tadi ya, menurut Guilford 0,95 itu masuk ke kategori yang paling atas. Berarti reliabilitasnya sangat tinggi ya. Jadi dengan demikian kita simpulkan bahwa instrumen tersebut reliable karena reliabilitasnya sangat tinggi. Ya, jadi itu bagaimana menentukan validitas dan reliabilitas. Oke, sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.